kita baca bahwa tetap ada yang hendak dipaksa untuk dilupakan oleh publik gitu. Karena ini menyangkut satu panitia yang mungkin baru bisa dibongkar setelah rejim berganti. Jadi kilometer 50 itu udah jadi monumen. Setiap kali kita akan diingatkan bahwa ada memori di kilometer 50. Bagaimana mungkin kita mau hidupkan harapan kalau memori itu belum kita bongkar? Apa sebetulnya yang ada di situ? Kita tetap menduga bahwa ini akan jadi black number atau kasus yang akan ditinggalkan, dibiarkan tuh. Jadi sekali lagi, prestasi Pak Jokowi akhirnya akan diingat bagian yang buruk aja, bahwa tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Padahal ini ada causa celebre yang bahkan dunia internasional tetap menunggu keterangan dari Komnas HAM, dari keterangan resmi pemerintah tuh. Jadi semakin banyak kasus yang ditunda, semakin penundaan itu menimbulkan pengertian buruk tentang demokrasi itu. Jadi tanggal 7 Desember itu kita tahu 1 tahun yang lalu, ya, dan ini sudah 1 tahun berlalu. Sebentar lagi, besok lusa, itu sudah akan 1 tahun, dan kita tidak tahu prosesnya sepertinya masih selimuti kabut yang tebal, awan yang tebal. Memang ada proses persidangan peradilan yang saat ini terhadap 2 orang berpangkat di bawah, ya. Tapi banyak laporan-laporan, banyak hasil investigasi yang tidak menyentuh dalam persidangan ini, bahkan disentuh pun tidak, ya. Cerita tentang Land Cruiser hitam, ya, dan lain sebagainya. Nah, bahkan terus terang saja ada perasaan kita terteror di sini, sehingga komponen-komponen civil society sepertinya tidak bicara lagi terhadap nasib 6 anak manusia yang dihilangkan nyawanya, unlawful killing. Padahal tanpa menyebut siapa dia, latar belakang agamanya apa, kan tidak boleh ada warga negara yang dengan mudah dihilangkan nyawanya. Termasuk warga negara lainnya yang baru-baru ini barangkali juga sempat dibacok seperti yang namanya Jurkani di Kalimantan Selatan itu. Setelah kunjungan Presiden Jokowi hari ini, besoknya ada peristiwa pembacokan yang orang menganggap link to illegal mining, tetapi kemudian prosesnya ternyata terlalu dimoderasi, kira-kira begitu. Termasuk juga ini, sebagai orang yang paham filsafat, walaupun saya ngomongnya muter-muter karena saya harus ngomong muter-muter, kita tahu kita bicara tentang hot issue, ngeri-ngeri sedap. Apa yang ingin Anda katakannya? Kita baca bahwa tetap ada yang hendak dipaksa untuk dilupakan oleh publik gitu. Karena ini menyangkut satu panitia yang mungkin baru bisa dibongkar setelah rejim berganti. Tetapi soal yang menyangkut hak asasi manusia itu, extrajudicial killing, unlawful killing, atau summary execution itu semua istilah-istilah teknis yang menunjukkan bahwa ada pengingkaran terhadap martabat manusia. Jadi pesannya adalah kemartabatan manusia itu yang kemudian harus kita tuntut terus. Karena nggak mungkin kita bikin politics of hope kalau politics of memory nggak kita selesaikan. Jadi kilometer 50 itu udah jadi monumen. Setiap kali kita akan diingatkan bahwa ada memori di kilometer 50. Bagaimana mungkin kita mau hidupkan harapan kalau memori itu belum kita bongkar? Apa sebetulnya yang ada di situ? Nah, semua yang samar-samar itu menimbulkan dugaan yang makin tebal, dan keterangan pemerintah atau pejabat yang berkepentingan nggak kita lihat hari ini kan. Kita tetap menduga bahwa ini akan jadi black number atau black kasus yang akan ditinggalkan, dibiarkan tuh. Jadi sekali lagi, prestasi Pak Jokowi akhirnya akan diingat
bagian yang buruk aja, bahwa tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Padahal ini ada causa celebre yang bahkan dunia internasional tetap menunggu keterangan dari hak dari Komnas HAM, dari keterangan resmi pemerintah tuh. Jadi semakin banyak kasus yang ditunda, semakin penundaan itu menimbulkan pengertian buruk tentang demokrasi itu. Kita ingat lagi begitu disebut kilometer 50, kita ingat lagi soal Munir, kita ingat lagi soal Novel Baswedan tuh, segala macam tuh. Jadi justru ingatan kita menjadi tebal karena ada upaya untuk menghilangkan ingatan. Kan ini intinya tuh. Ingatan yang hendak dihapus akan menimbulkan ingatan baru itu. Itu sama seperti ingatan kita pada mantan, semakin dihapus kenangannya makin kuat. Kira-kira begitu. Yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 adalah hari anti korupsi sedunia, tanggal 10 adalah hari hak asasi manusia ketika DUHAM ya, deklarasi human right sedunia. Nah, tanggal 9 itu kita tahu bahwa prestasi pemerintahan Presiden Jokowi tidak baik-baik amat, bahkan sangat tidak baik barangkali dalam soal pemberantasan korupsi. Karena IPK, Indeks Persepsi Korupsi, baru pada masa pemerintahan Presiden Jokowi turun 3 poin, dari 40 ke 37. Artinya negara kita masih terbilang negara korup, karena di bawah 50 skornya. Hak asasi ada kilometer 50 yang menunjukkan bahwa masih kabut gelap dan tebal dalam hal hak asasi manusia. Yang lama belum selesai, yang baru tambah lagi, muncul lagi, dengan kasus-kasus yang lainnya tentunya. Catatan Bung Rocky terhadap dua isu itu, dan kalau Bung Rocky ya menjadi Presiden Jokowi, apa yang Bung Rocky harus lakukan? Kalau dua isu itu raportnya merah, ya saya akan bilang saya turun sebagai presiden. Karena saya nggak lulus. Di dua mata kuliah utama, itu human rights dan korupsi itu. Kan reformasi itu menghasilkan 3 institusi. Satu adalah Mahkamah Konstitusi, yang kedua adalah KPK, dan yang ketiga adalah Komnas HAM. DPD juga. Ini dalam segi yang berhubungan dengan citra buruk Orde Baru waktu itu. Kita mau pulihkan hak asasi manusia dengan membentuk Komnas HAM. Kita mau pulihkan KKN itu dengan membentuk KPK. Kita mau memulihkan elected autocracy dengan membentuk Mahkamah Konstitusi. Tapi 3 lembaga itu akhirnya mengalami pelemahan. Dan itu yang ingin kita ingat nanti tanggal 9, tanggal 10 tuh. Selain kita ingat ulang tahun Dery dan Uceng. Tapi kita mau ingat tentang kegagalan pemerintah mempertahankan tiang-tiang integritas di 3 institusi itu tuh. Mahkamah Konstitusi, KPK, dan wilayah-wilayah penegakan hukum melalui hak asasi manusia. Tapi ada berita yang bagi saya juga bagus dalam arti ada peluang untuk mengaktifkan kembali anti korupsi. Karena Novel Baswedan diangkat sebagai ASN dengan 57 orang itu di kepolisian oleh Polri itu. Dan itu berarti bagian yang dituduhkan pada mereka itu dengan sendirinya lenyap kan. Karena kan nggak mungkin Pak Sigit itu, Jenderal Sigit, mengangkat Taliban masuk jadi ASN kan, atau kaum radikal tuh. Jadi ini pentingnya bahwa Kapolri sebetulnya paham bahwa ada penyelesaian sebetulnya dengan membatalkan tuduhan publik bahwa Novel Baswedan adalah radikal Taliban. Kan stigma itu melekat pada 57 orang ini kan. Jadi Kapolri punya pengetahuan etik yang memadai untuk mengatakan bahwa mereka bukan Taliban dan bukan radikal. Buktinya saya terima dan saya angkat sebagai ASN. Tinggal langkah berikutnya, kalau dia udah lulus sebagai ASN, artinya nggak ada problem lagi untuk dikembalikan ke KPK kan. Jadi KPK mesti terima lagi dong 57 ini kan nggak ada problem lagi, sudah dibuktikan terbalik. Nah ini sebetulnya hadiah. Tapi Bung Rocky, kalau Anda jadi Novel Baswedan dan kawan-kawan ya, apakah Anda terima tawaran ini ataukah Anda tetap berdiri di luar dengan institusi 57 plusnya itu? Kalau saya baca psikologinya, 57 ini memang ingin menjadi reserse tuh. Jadi apapun dia sudah memilih hidupnya untuk mengabdikan diri pada institusi pemberantasan korupsi. Jadi kalau dia balik ke KPK, itu memang habitatnya di situ tuh. Yang terganggu bukan mereka sebetulnya, yang terganggu adalah pimpinan KPK yang sekarang yang merasa ini musuh kok balik lagi gitu kan. Dan musuh ini musuh yang sebetulnya beradab. Jadi mereka menunggu pemulihan hak mereka supaya stigmanya hilang dulu tuh. Nah kalau saya bagian dari mereka, pasti saya masuk lagi di situ untuk menggusur yang ada di KPK sekarang tuh. Jadi itu nilainya ada di situ sebetulnya. Jadi dan publik mendukung itu. Melingkar ya, taktik melingkar, masuk dulu Polri, jadi ASN, dan kemudian tidak ada alasan untuk tidak direkrut nantinya.
Betul, Apalagi, itu oke. itu hal yang biasa aja, dan itu wisdom dari Kapolri yang menemukan jalan keluar. Karena kalau nggak di ASN kan, itu artinya sepanjang hidupnya dia akan dianggap sebagai Taliban, sebagai, dan keluarganya juga akan kena impactnya itu sebagai kaum radikal kan. Jadi dengan cara ini dibuktikan secara hukum dan secara etis bahwa stigma pada novel CS itu lenyap. Nah, karena stigmanya lenyap, maka dia berhak untuk kembali ke habitat yang merupakan rasa rindu mereka, yaitu memegang sprindik. Kan paling enak kan kalau kita pegang sprindik kan. Iya, tapi yang jelas mereka bukan penyidik karena mereka kan bukan polisi tapi mereka ibaratnya ASN biasa, non penyidik. Jadi mereka bekerja di back office pastinya. Iya, Bukan itu satu langkah aja sebetulnya untuk mengaktifkan kembali dia sebagai penyidik. Kan yang penting adalah rasa etis itu dipulihkan tuh. Dan bagi publik itu yang dia tunggu tuh, bahwa nanti di belakang meja aja. Tapi Novel Baswedan mau di belakang meja pun orang anggap dia tokoh yang akan mengeluarkan banyak sprindik kan. Entah sebagai konsultan penyidikan atau apa aja. Tapi yang penting simbol moral itu dipulihkan supaya mereka betul-betul kembali memegang harkat dia sebagai orang yang ingin memberantas korupsi itu. Entah sebagai staf, entah sebagai penyidik yang kemudian diangkat ulang, itu soal-soal yang saya kira ditunggu oleh publik. Jadi artinya Anda mendukung penuh ya kalau ya, mereka mendukung dan mendorong agar supaya mereka balikan ke KPK. Oke, jadi step terakhirnya dikembalikan kepada KPK, tapi jalan melingkarnya adalah masuk dulu institusi ini untuk menggagalkan klaim bahwa mereka tidak lulus TWK. Ya, itu. Dan ini memang menimbulkan kontroversi, tapi publik anggap bahwa yang dilakukan oleh Pak Kapolri memang benar, karena memang mereka bukan Taliban. Kan selalu dianggap kok, tapi dia nggak lulus tes kebangsaan. Loh, wawasan kebangsaan itu sudah diperlihatkan oleh Novel CS di dalam prestasi. Nggak perlu lagi dia buktikan melalui tes di komputer. Masa wawasan kebangsaan ditentukan oleh hasil tes komputer, yang benar aja. Kalau komputernya buatan luar negeri, juga komputernya nggak berwawasan kebangsaan dong. Apalagi kalau chip komputernya itu dikuasai oleh kelompok bisnis tertentu, itu tambah gawat. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah
kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.